Apa kira-kira yang saya harapkan? Apa kira-kira yang saya akan dapatkan? Apa kira-kira untungnya saya memilih seorang pemimpin yang seperti ini, dan apa untungnya kalau saya memilih pemimpin yang seperti itu, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Itu aja yang tahu ya. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati Pak Ade Tony beserta Ibu, kemudian Pak Rifai, Ketua Kerukunan, Pak siapa Pak Khairu, Pak Edi Santoso, Pak Asep selaku ketua ya, beserta Ibu dan seluruh tokoh-tokoh sepuh warga Sunda yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ini Bapak Ibu merasa bersyukur dan berterima kasih pada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang menyelenggarakan acara ini, sekaligus mengundang istri saya, dan saya diajak oleh istri untuk hadir di sini. Makanya tadi kata Pak Asep, loh, Pak Muharram datang juga padahal saya tidak undang. Tersinggung juga tadi sebetulnya. Jadi saya bilang saya diajak Ibu, jadi saya ikut gitu ya. Hampir pulang juga tadi saya Pak Rifai ya. Tapi karena Pak Asep ini teman, jadi saya anggap guyon itu ya. Kemudian perlu diketahui saya dengan Pak Asep ini seperjuangan dulu Pak, waktu masih di SMA, sama-sama guru di SMA Muhammadiyah, termasuk juga di SMA negeri. Ya, alhamdulillah saya dengan Pak Asep ini satu perjuangan, sekaligus sama-sama nasibnya punya istri dari murid sendiri. Dan istri saya dengan istri beliau itu satu kelas gitu ya. Satu kelas, hampir tertukar waktu itu. Hampir tertukar. Alhamdulillah sekalian, masih dipanjangkan umur dan beliau juga sudah punya putra putri, begitu juga kami. Dan diantara salah satu putri saya itu Bapak Ibu juga menjadi bagian dari keluarga orang Sunda ya. Jadi saya ini punya menantu orang Sunda, kebetulan orang Kuningan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada orang Sunda yang calon bupati di Berau, nggak usah pilih Pak Muharram lah ya kan. Saya dukung Bapak Ibu milih orang Sunda. Tapi karena tidak ada orang Sunda, paling tidak mertuanya orang Sunda Bapak dukung ya kan. Ya. Paling tidak itu kan nyerempet-nyerempet lah sedikit ya kan. Daripada orang lain yang jauh ya kan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ini sudah diberi amanah kurang lebih 4 tahun setengah menjadi bupati di Kabupaten Berau. Dan tentu bapak-bapak dan sekalian lalu banyak suka dan dukanya, dan tentu tidak sedikit juga kelemahan-kelemahan, walaupun boleh jadi juga ada kelebihan-kelebihan. Itu saya hanya ingin pada kesempatan berharga ini, pertama ingin memberikan sedikit edukasi politik atau pendidikan politik bagi warga. Sebab semua orang yang namanya lolos menjadi calon bupati, wakil bupati, itu adalah orang baik-baik semua. Insya Allah, orang baik. Tidak mungkin dia bisa lolos kalau bukan orang terbaik ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu, perlu juga kita sebagai masyarakat memahami apa kira-kira yang saya harapkan, apa kira-kira yang saya akan dapatkan,
Apa kira-kira untungnya saya memilih seorang pemimpin yang seperti ini, dan apa untungnya kalau saya memilih pemimpin yang seperti itu, misalnya. Jangan warga masyarakat hanya berpikir memilih seseorang karena ada apanya. Tetapi pilihlah seorang pemimpin, siapa dia. Paham bedanya, Pak? Kalau ada apa, itu maksudnya aku dikasih apa. Dia. Tapi kalau memilih pemimpin, siapa dia? Maksudnya adalah kemampuannya, pengalaman, track recordnya. Itu maksudnya siapa dia. Tapi jangan misalnya, aku dapat apa. Nah, juga kan begitu. Ya, kebanyakan gitu. Nah, yang repot ini. Kebanyakan itu katanya. Nah, oleh karenanya perlu ada sedikit pencerahan buat kita semua bapak-bapak dan ibu sekalian. Coba contoh ya. Saya mengambil jargon pilih yang berpengalaman. Itu penting. Walaupun orang sebelah bilang jangan itulah yang dijual-jual ya kan. Yang saya maksud berpengalaman itu, saya ini 16 tahun di DPRD. 16 tahun. 10 tahun saya anggota DPRD di kabupaten, 15 tahun saya anggota DPRD di kabupaten, 10 tahun jadi pimpinan DPRD, kemudian 1 tahun di provinsi, kemudian kembali menjadi calon bupati. Artinya, bekal pengalaman untuk mengetahui aspirasi rakyat itu sudah ada di saya. Saya sampaikan waktu ketika saya kampanye 5 tahun yang lalu, saya katakan, aku tahu apa yang kau mau. Kenapa? Karena saya sudah 15-16 tahun menjadi wakil rakyat di Kabupaten Berau. Yang kedua, saya pengalaman lagi memimpin Berau kurang lebih 4 tahun setengah sampai hari ini. Dan saya memimpin ini Bapak sekalian dalam kondisi susah anggaran. Dalam kondisi APBD drop. Tapi alhamdulillah se-Kalimantan Timur, Kabupaten Berau termasuk ranking kedua terbaik dari seluruh kabupaten yang ada menurut penilaian gubernur. Anggaran boleh turun, tapi prestasi kita alhamdulillah baik. Nah itu yang saya maksud pengalaman. Kalau sekedar pengalaman jadi bupati, APBD bagus, nggak ada masalah, terus sukses, itu biasa-biasa saja. Yang saya maksud pengalaman di sini adalah pengalaman menghadapi kesulitan besar, kemudian tidak ada masalah yang tidak kita selesaikan, dan seluruh proses kepemimpinan bisa berjalan dengan normal. Di sisi lain prestasi tetap banyak yang kita dapatkan. Itu yang saya maksud pengalaman. Kalau sekedar pengalaman jadi bupati, saya kira mudah. Yang penting rakyat milih pada saat itu kemudian jalani, itu mudah. Tapi pengalaman yang saya maksud di sini adalah kemampuan mengatasi masalah di saat krisis. Alhamdulillah itu yang satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur sampai hari ini tidak ada satu peser pun kita punya utang di pihak lain. Nggak ada utang. Ya. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa prestasi-prestasi yang Pak Muharram pernah raih? Nah, boleh saya sedikit sampaikan ini? Boleh? Ya. Karena saya jargon kawan saya yang sebelah itu judulnya adalah Kembali Makmur dan Sejahtera. Saya merenung-renung apa yang dimaksud kembali makmur dan sejahtera itu. Setelah saya hitung, saya amati, yang dimaksud makmur itu waktu itu banyak bangunan-bangunan besar yang dibangun. Nah, ada bandara udara, ada masjid agung, ada pasar. Sekarang kita hitung secara matematis ya. Saya hitung Ibu ya. Bandara udara itu dibangun 500 miliar, kurang lebih. Hitung ya. Masjid agung kurang lebih 100 miliar. Berapa sudah? 600. Pasar itu 250. 850. Bandingkan dengan kondisi saya. Saya dilantik 2016 bulan Februari. APBD diketok di zaman bupati terdahulu itu 2,6 triliun. 2,6 triliun. Di saat saya sedang memimpin, APBD drop kurang dari 1,3 triliun.
Berkurang 1,3 triliun. Artinya yang mau saya sampaikan, kalau hanya sekedar membangun bangunan besar itu, dengan pengurangan anggaran yang ada ini, melebihi kurangnya anggaran dibanding yang dibangun itu, kalau hanya sekedar itu yang mau dibangun, yang mentereng-mentereng itu. Betul dah? Berikutnya, kurang lebih lagi seperti itu. Jadi kalau itu sebagai ukuran kemakmuran, terlalu kecil perbandingannya dengan turunnya anggaran kita yang hari ini kita alami. Baru saya memimpin di tahun keempat, baru di saat saya memimpin di tahun keempat, saya sudah programkan untuk bangun yang agak besar. Saya ingin membangun rumah sakit tipe B dengan dana kurang lebih 450 miliar. Saya ingin menyelesaikan pembangunan Kampung Bugis supaya itu menjadi daerah yang paling cantik, yang hari ini paling kumuh. Saya ingin paling cantik, mirip-mirip Pantai Losasi Makassar. Dengan anggaran kurang lebih 350 miliar. Sudah desain rencananya sudah, tinggal mau dilelang. Tiba-tiba datang corona. Corona hadir, 700 miliar drop APBD kita. Hampir total dari seluruh yang saya rencanakan itu. Saya tidak mau memaksakan itu, dipaksakan untuk jadi bangunan, sementara APBD kita harus dalam kondisi APBD kita turun seperti itu. Saya tidak paksakan. Mending kita pending dulu, tunggu situasi normal, karena rumah sakit juga masih ada, ya nah. Kemudian Kampung Bugis masih bisa hidup tanpa itu, ya. Sementara saya pending dulu Bapak Ibu. Artinya ini masalah yang luar biasa saya hadapi. Padahal cita-cita saya juga ingin membangun yang wah. Tapi yang saya prioritaskan adalah menuntaskan drainase kota, kemudian memperbaiki supaya tidak mengganggu. Setiap hujan turun, ada saja daerah yang banjir. Hari ini alhamdulillah teratasi, dan setiap orang yang baru datang berkunjung Kabupaten Berau itu selalu acungi jempol bahwa Kabupaten Berau bersih, Kabupaten Berau rapi, Kabupaten Berau cantik. Itu maknanya adalah relatif bisa menjadi penjemput amu dan membawa iklan yang baik dan positif buat Kabupaten Berau. Kalau saya menuruti maunya yang kemarin kawan saya itu, yang hari ini berpisah dengan saya, itu udah memaksakan pinjam uang, Pak. Pokoknya proyek harus jalan. Waktu 1,3 triliun APBD itu, saya katakan, kalau pinjam uang itu boleh, tetapi harus yang dibangun ini yang menghasilkan uang untuk bayar. Kalau pinjam uang bangun jalanan, pinjam uang bangun gedung, pinjam uang bangun jembatan, kan tidak menghasilkan uang itu, ya enggak? Maka menurut teori ekonomi nggak boleh melakukan itu. Mending kita bersabar dulu. Dia bilang, kan kontraktor sudah membiayai proses mau menuju LED. Loh, siapa suruh yang membiayai? Kita nggak pernah nyuruh. Akhirnya waktu itu saya bertegas, Berau ini maju, Berau ini rusak, Berau ini hancur. Bukan nama wakil bupati, bukan nama kepala dinas, tapi bupati yang bertanggung jawab. Maka hari ini saya putuskan, proyek yang sudah dilelang dan sudah teken kontrak, lanjut. Tapi bagi proyek yang belum dilelang dan belum ada kontrak, itu di stop semua. Dan seluruh perjalanan dinas, bupati, wakil bupati, tidak boleh ada di kelas bisnis, cukup di kelas ekonomi. Kepala dinas harus dikurangi tunjangannya, perjalanan dinas dikurangi, dan seterusnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sukses menjalani itu. Dan pas semua yang stop itu mencukupi anggaran kita yang ada hari ini dan tidak punya utang. Itu ujian pertama Pak yang saya alami. Kabupaten lain Pak memaksakan seperti konsep tadi, punya utang ratusan miliar. Ada utang di Bank Kaltim, ada utang di Bank Jawa Barat, ada utang di Bank Jawa Timur, menumpuk, termasuk di Kutai Timur itu bukan sedikit utangnya. Dan akhirnya kan kena musibah, ya dah. Kita di Berau alhamdulillah adem ayem Bapak Ibu. Negeri nggak ada yang saya terlambat gajinya. PTT honorer di tahun itu saya naikkan gajinya, yang tadinya 1.800.000, ada 8.000, ada 1.000.000. Saya naikkan sama dengan upah minimum regional, minimal 3 juta sampai 4 juta gaji guru honorer. Alhamdulillah setelah saya sukses menjalani itu Bapak Ibu, di tahun 2017 saya diundang oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diundang untuk menghadiri sebuah acara pemberian penghargaan. Saya tidak tahu penghargaan apa waktu itu. Begitu nyampe Bapak Ibu,
Ternyata Kabupaten Berau mendapatkan penghargaan dana reksa namanya dari Menteri Keuangan karena berhasil mengelola APBD di saat-saat susah dan krisis, tapi tidak ada masalah. Yang mendapatkan penghargaan ini se-Kalimantan Timur hanya Berau. Hanya Berau. Se-Kalimantan Timur hanya Berau. Apa hadiahnya? Saya diberi insentif daerah, namanya DID, dana insentif daerah, sebesar 52 miliar untuk Kabupaten Berau. Hebat tak itu? Nah, dilanjutkan dah? Itu yang saya sebut pengalaman. Itu yang saya sebut pengalaman. Yang kedua, karena saya tadi peduli pendidikan, ya, hampir seluruh sekolah tidak ada gurunya yang kurang hari ini. Nggak ada lagi guru hari ini kurang. Semua saya isi. Tidak ada puskesmas, pembantu maupun puskesmas, induk yang tidak lengkap perawat dan dokternya. Kita usahakan. Alhamdulillah. Dengan gaji yang memadai tadi. Kemudian seluruh sarana-sarana sekolah yang selama ini bermasalah, kita coba bangun dengan rapi. Alhamdulillah Bapak Ibu, di 2018 saya diundang oleh Bapak Presiden Jokowi menerima penghargaan di saat hari ulang tahun PGRI dari 500 lebih bupati kota, dan ada 34 gubernur, ada 2 gubernur yang mendapatkan penghargaan, dan ada 10 bupati yang mendapatkan penghargaan. Siapa salah satu diantaranya adalah Bupati Berau. Judul penghargaannya itu adalah Bupati Peduli Pendidikan. Alhamdulillah hari ini, kenapa? Karena saya memang guru. Tidak ada guru TK yang tidak disentuh dengan dana APBD. Tidak ada guru PAUD yang tidak disentuh dengan dana APBD. Tidak ada imam masjid yang tidak disentuh dengan dana APBD. Fakir miskin dan orang terlantar, semua kita bantu. Yang mau calon meninggal pun kita siapkan anggarannya. Ya. Untuk lansia meninggal 2 juta. Yang kira-kira yang rada-rada ada sudah firasat mau meninggal, daftar memang insya Allah. Anda 2 juta rupiah menunggu. Iya. Artinya Bapak-Bapak sekalian, saya pikirkan semua dari sisi problem problem solving, ya, menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, ketika saya masuk baru dilantik jadi bupati, ada 100 kampung di Kabupaten Berau ini, ya, ada 100 kampung. Ada peringkat-peringkat kampung disebut dengan indeks desa membangun. Itu ya ditentukan oleh Kementerian Desa. Desa sangat tertinggal itu yang paling rendah. Desa tertinggal itu nomor 2. Kemudian berikutnya desa berkembang. Yang keempat desa maju. Yang berikutnya desa mandiri. Ada 5. Ketika saya baru dilantik 2016, posisi desa tertinggal dan sangat tertinggal itu ada 80%. 80 desa yang posisinya apa? Tertinggal dan sangat tertinggal. Akhirnya kita bikin program sebagaimana janji kampanye saya, memberikan dana 2-5 miliar per desa. Setelah itu saya bikin peraturan bupati tentang bagaimana cara pemanfaatan dana desa itu untuk menyelesaikan masalah di kampung itu. Mulai dari yang saya sebutkan tadi, lansia, kemudian dana RT, kemudian pembangunan masjid, gereja, kemudian imam masjid, imam honor pendeta dan seterusnya. Semua kita pikirkan. Termasuk juga BLT bagi yang tidak mampu dan juga dana kematian. Kemudian saya siapkan kurang lebih 300 juta setiap desa untuk jadi badan usaha milik desa supaya bisa mengembangkan ekonomi rakyat di desanya. Dan seterusnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah itu saya angkat sarjana di desa itu, kalau memang ada, untuk menjadi pendamping kepala kampung supaya mensupport pelaksanaan pembangunan di desanya, mulai dari merencanakan RPJMD, kemudian merencanakan rencana pembangunan di desa per tahun, sampai menyusun program kerja, sampai membuat SPJ, itu disupport oleh sarjana-sarjana yang saya sebut dengan sigap sejahtera itu.
Alhamdulillah dalam jangka kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu proses ini berjalan. Hari ini 2019, sejak 2019, 80 desa yang saya sebut tadi tertinggal itu dan sangat tertinggal itu sudah habis. Nggak ada lagi yang tertinggal dan sangat tertinggal. Tepuk tangan lah yang seru. Sekarang posisinya adalah sudah 100% berkembang, mandiri, dan maju. Layak dilanjutkan enggak? Kalau sudah ini mertuanya orang Sunda, kemudian pemimpinnya juga baik-baik saja, terus ibu milih ke yang lain, hukumnya berdosa. Gina, hukumnya berdosa kalau sudah penjara. Sepanjang saya tidak bohong ya, kecuali saya bohong. Tapi untuk membuktikan saya bohong, tentu terlalu ceroboh saya di saat-saat begini kemudian membuat kebohongan bapak-bapak dan ibu sekalian. Selanjutnya, coba ibu renungkan baik-baik. Di Kalimantan Timur ada kurang lebih 800 desa. Se-Kalimantan Timur lebih 800 desa. Setiap tahun itu ada lomba desa se-Kalimantan Timur. Sejak 2017, ya, berarti setahun saya sudah menjabat. 2017, 2018, 2019, Berau selalu juara 1 se-Kalimantan Timur lomba desa. Iya, selalu juara 1. Bayangkan banyaknya di Kalimantan Timur. Berau berturut-turut 2017, 2018, 2019, 2020 ini belum karena corona. Ya, itu selalu juara 1. Dan ketika juara 1 selalu mewakili Kalimantan Timur untuk lomba di tingkat nasional. Dan puncaknya kemarin di 2019 kita juara 2 lomba desa tingkat nasional. Juara 2. Kenapa bisa begitu? Pertama karena ada dana yang kita kirim ke desa. Ya dah. Yang kedua ada sarjana yang ikut mendampingi. Kemudian disupport oleh camat, disupport oleh bupati, disupport oleh dinas-dinas terkait. Alhamdulillah sukses sekali. Kalau misalnya sekedar anggaran, saya kira kabupaten lain juga punya. Tapi alhamdulillah kita ada kesungguhan. Dan itu yang menyebabkan saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas prestasi ini. Begitu juga lomba perpustakaan. Lomba perpustakaan sekolah ini Pak Asep ini guru kelas sekolah. 3 tahun berturut-turut Kabupaten Berau selalu juara 1 perpustakaan. Bahkan sekali Bu, juara 1, juara 2, juara 3 dari Berau semua, se-Kalimantan Timur. Nah tahun ini juara 1 lagi, juara 1 perpustakaan SMA 2, kemudian juara 1 perpustakaan untuk desa, untuk kampung, diwakili oleh Pegat Bukur. Kemudian juara 1-nya adalah SMA 2. Dan ini yang bikin repot Bupati, karena harus dibiayai lagi lomba tingkat nasional. Mengajukan proposal tiap tahun. Dan kemarin 2019 kita juara 3 tingkat nasional lomba perpustakaan se-Indonesia. Yuk Pak. Masa kau mau ganti bupati yang begini nih? Ya dah. Iya kan? Atau tidak? Nah oleh karenanya Bapak Ibu perlu berpikir cerdas. Ini yang saya sebut pengalaman. Pengalaman dalam arti positif. Waktu ini terbatas ini. Saya sedikit ingin ke depan. Di masa lalu. Saya ingin ke depan. Maksudnya kalau Bapak jadi lagi, itu penting. Apa ke depan? Ya. Oh, kalau sekedar ini itu kan masa lalu. Kedepannya kira-kira bagaimana? Bapak Ibu saya ingin sampaikan begini. Pendapatan Kabupaten Berau itu terbesar hari ini itu bersumber dari pajak galian batu bara yang disebut dengan dana bagi hasil pajak, yang pajaknya batu bara itu dipajak oleh pusat, kemudian pusat mengirimkan bagi hasil ke daerah. Itu 61% dari total APBD kita itu ditopang oleh tambang batu bara. Dan hari ini Bapak Ibu tambang batu bara sedang lesu-lesunya, ya, sedang lesu-lesunya.
Bapak bayangkan kalau misalnya pendapatan kita itu 2 triliun aja, 2 triliun, 61%-nya itu adalah bersumber dari batu bara, berarti kurang lebih 1,2 triliun itu adalah sumbangan dari batu bara, 1,2 triliun. Sementara pendapatan asli daerah hanya kurang lebih 240 miliar. Yang saya mau sampaikan, kalau tambang ini close, tambang ini nggak ada lagi, kolab negara ini. Gaji PNS, honorer, PTT, itu kurang lebih 900 miliar per tahun. Kurang lebih, termasuk tunjangan macam-macam. Sementara pendapatan asli daerah cuma 240 miliar. Bangkrut 700-an miliar, ya enggak? Sehingga hari ini ketergantungan kita tentang batu bara, dengan batu bara itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Padahal saat ini sedang drop. Hari ini siapapun yang mau jadi pemimpin dan calon pemimpin harus mikirkan ini solusinya. Apa solusi dari masalah ini? Karena kalau tidak cerdas mikirkan ini, bisa saja nanti langsung bilang, oh, mohon maaf, tidak bisa ku gaji PNS, habis anggaran. Tentu tidak bisa seorang pemimpin seperti itu. Dia harus cerdas berpikir bagaimana solusi supaya APBD tetap aman, kemudian ada sumber penghasilan untuk menopang pendapatan asli daerah supaya bisa menghidupi negerinya, menghidupi pemerintahannya. Maka hari ini Bapak Ibu, saya sudah pikirkan itu. Ya. Atau tidak usah saya buka. Apa yang harus saya pikirkan Bapak-bapak dan sekalian? Tentu setiap daerah harus berpikir tentang potensi aslinya. Potensi asli di yaitu perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan bisnis BUMD. Ini harus kita giatkan. Ini harus ada lompatan untuk memaksimalkan pendapatan, Bapak-bapak sekalian, minimal menopang ekonomi masyarakat. Karena sebetulnya yang kita pikirkan hari ini adalah bukan sekedar roda pemerintahan bisa berjalan, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana ekonomi masyarakat di saat lesunya batu bara ada solusi alternatif yang bisa menopang untuk kelanjutan kehidupan masyarakat. Hari ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, setiap bulan, setiap 2 bulan, 3 bulan ada saja PHK yang terjadi. Buma sudah sekian ribu yang di PHK. Bahkan SIS kemarin berapa ribu putus hubungan kerja. Kalau tidak ada solusi, kira-kira gimana Bapak sekalian? Maka bisa baca koran hari ini, kemarin sempat 3 kali berturut-turut ada pihak sebelah yang sengaja mengkondisikan Bropos untuk menghalang saya menerbitkan izin perkebunan. Ya, ada orang batu bara itu tahu, Brokol itu tahu. Saya ingin menciptakan lapangan kerja baru sebagai solusi bagi yang di PHK. Karena kalau perkebunan kita buka paling tidak ribuan, belasan ribu orang bisa terekrut menjadi karyawan di situ. Tapi oleh pihak sebelah dianggapnya saya dapat apa-apa dari situ dihalang-halangi. Kalau sampai dikeluarkan izin, katanya itu pasti saya akan laporkan ke KPK. Apanya urusan KPK? Orang tidak ada korupsi di situ. Baca koran Bropos kalau Bapak cerdas, 3 hari berturut-turut terakhir itu kompak antara mereka itu, ya. Intinya adalah ingin menggagalkan rencana saya ini. Padahal saya berpikir itu sebagai solusi alternatif bagi karyawan yang di PHK dari tambang bisa menjadi karyawan perkebunan. Tapi oleh sebelah mungkin bajunya yang dipakaikan ke saya pasti ada apa-apanya ini di saat menjelang pilkada mengeluarkan izin perkebunan. Padahal ini izin sudah setahun yang lalu diproses. Baru mau finish hari ini itu dihalang-halangi. Ya, mau dipahami itu sebagai salah satu solusi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tetapi ya enggak masalah. Itu biasa-biasa saja bagi saya. Maksud saya harus pikiran cerdas bagaimana caranya supaya rakyat ini ada solusi tentang tenaga kerja. Suami-suami yang hari ini, ibu-ibu yang hari ini suaminya di PHK, kemudian tidak ada solusi berikutnya, kira-kira apa ya? Bayangkan. Bingung kan? Iya, bingung Pak. Banyak istri yang ngamuk Pak jadinya. Punya istri yang apalagi istri-istri yang biasa
yang biasa bersolek, yang biasa ke salon, tiba-tiba di PHK, ya Allah, itu. Iya, untung sekarang sudah pakai masker, jadi tidak perlu terlalu, iya kan. Nah kalau nanti tidak pakai masker lagi, masa aku pakai masker terus? Jadi ibu-ibu hari ini ya mumpung pakai masker, seluruh biaya perawatan itu dialihkan ke membeli masker. Karena ibu juga perlu terlalu tampil wah, ya. Ini guyonan aja Bapak Ibu ya. Jadi itu yang saya maksud Bapak sekalian, kita perlu ada solusi-solusi. Berikutnya apalagi untuk meningkatkan PAD, saya hari ini sedang berkomunikasi dengan Dirjen Perhubungan untuk membangun tol laut namanya. Apa itu tol laut? Sungai Berau itu kalau kapal masuk itu selalu menunggu pasang surut air. Pasang surut air. Nunggu pasang baru bisa lewat sehingga antri. Antrinya kapal tuh 1 jam stop itu biayanya ratusan juta. Karena waktu itu dihitung. Apalagi membawa batu bara yang begitu besar. Paham Pak? Maka saya menggandeng investor bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Pusat, maksudnya Dirjen Perhubungan Pusat, untuk melakukan penggalian Sungai Berau. Lebarnya itu 80 meter digali, kedalaman kurang lebih 5 meter, supaya kapal itu seperti jalan tol, nggak ada lagi stop-stop. Biaya antri itu biasa, luar biasa besarnya. Nah itu nanti bekerja sama dan badan usaha milik, hasil kerjasama badan usaha milik daerah itu nanti ada share penghasilan dari investor berbagi dengan badan usaha milik daerah. Setiap kapal nanti yang lewat itu bayar biaya yang luar biasa hasilnya. Per tahun itu bisa ratusan miliar. Itu nanti akan mensupport pendapatan asli daerah. Ini wacana saya Bapak sekalian. Dan alhamdulillah hari ini sedang proses penandatanganan MOU. Tentu kalau ini tidak dilanjutkan, Muharram tidak jadi, bisa jadi gagal ini, ya kan? Ya. Nah, itu sedang kita rintis Bapak sekalian. Termasuk juga bisnis-bisnisnya yang lain, tapi saya kira tidak perlu saya ungkapkan semua di sini. Maksud saya Bapak Ibu, perlu ada pemimpin yang punya pemikiran dan terobosan jangka panjang. Begitu juga pariwisata, itu juga akan kita benahi supaya itu menjadi solusi alternatif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau. Saya kira ini Bapak sekalian beberapa hal yang saya sampaikan karena sudah jelang duhur. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian pertemuan kita ini membawa kebaikan. Dan saya terlalu yakin karena paguyuban Pasundan ini sudah bikin ikrar ya. Dan itu satu-satunya Pak. Kalau yang lain nggak berani. Kalau yang lain tidak berani, karena ada saja diprotes oleh anggotanya. Tapi kalau Pasundan ini saya lihat kompak banget, ya, kompak banget. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tinggal bagaimana ketua dan pengurus mengawal kekompakan dari semua anggota Pasundan ini supaya bersatu mendukung perjuangan kami. Dan insya Allah sekalian, saya tidak berjanji sesuatu apapun, cuma sepanjang saya nanti terpilih, ketika ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan paguyuban, sering-seringlah silaturahmi dengan kami. Insya Allah pasti ada solusinya Bapak Ibu. Ya, jangan setelah saya jadi kemudian Bapak nggak mau lagi silaturahmi dengan kami. Terbalik. Kami sudah jadi, Bapak support. Murni betul-betul mengatasnamakan paguyuban, terang-terangan, terbuka, diekspos oleh media. Dan ini luar biasa perhatiannya kepada saya. Kira demikian sekalian, terima kasih atas segala kehadirannya dan supportnya. Dan bila dalam pertemuan ini ada sikap, mungkin ada lontaran kalimat yang kurang pas, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika itu terjadi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.